Rahimul Malikul Qudus Assalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang Mashadir Ahkam 2 yang di dalamnya terpaut yaitu beberapa hukum-hukum Islam. Yang pertama ijma, yang kedua qiyas, dan yang ketiga muraf. Yang pertama yaitu pembahasan tentang ijma. Ijma itu adalah perkumpulan para ulama untuk mengetahui atau memecahkan suatu masalah yang berkaitan dengan hukum Islam. Menurut mazhab Maliki, kesepakatan ulama pada masa tertentu itu dianggap sah, yang dikenal dengan Ahlul Madinah. Selanjutnya kehujahan ijma. Yang pertama tertulis dalam Al-Quran, yaitu surat An-Nisa ayat 115 yang artinya, dan barang siapa yang menentang Rasul sesudah kejelasan kebenaran baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya, dan kami masukkan ia ke dalam jahanam, dan jahanam itu seburuk tempat kembali. Yang kedua yaitu hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi, yang artinya, sesungguhnya Allah tidak mengumpulkan umatku, atau beliau berkata, umat Muhammad SAW atas kesesatan. Syarat dan rukun ijma. Yang pertama syarat ijma, yaitu adanya kesepakatan yang menyangkut seluruh ulama atau sebagian ulama. Tentunya ijma itu memerlukan beberapa ulama untuk menyetujui atau menyepakati bahwa itu masalah telah terpecahkan. Terus selanjutnya perannya ijma dalam pembentukan hukum Islam. Jumhur ulama telah berpendapat bahwa kedudukan ijma menempati salah satu sumber atau dalil hukum sesudah Al-Quran dan As-Sunnah. Ini berarti ijma dapat menetapkan hukum yang mengikat dan wajib dipatuhi umat Islam bila tidak ada ketetapan hukumnya dalam Al-Quran maupun Sunnah. Yang selanjutnya yaitu tentang qiyas. Qiyas yaitu mengukur sesuatu dengan sesuatu yang lain untuk diketahui adanya persamaan antara keduanya. Seperti contoh yaitu mengkiaskan hukum memukul orang tua itu haram. Dalam Al-Quran disebutkan wala taqul lahuma uffin, yang artinya janganlah kamu berkata kasar. Tentunya qiyas ini menjabarkan atau memperluas makna, yaitu jangan berkata kasar. Diperluas yaitu dengan memukul. Di dalam Al-Quran dijelaskan
jangan berkata kasar. Lalu diperjelas oleh Qiyas, jangan menyakiti. Terus yang selanjutnya pembahasan tentang muraf. Muraf yaitu sesuatu yang dikenal oleh masyarakat dan merupakan kebiasaan di kalangan mereka bagi berupa perkataan maupun perbuatan. Muraf bisa disebut sebagai adat istiadat. Secara terminologi dikemukakan oleh Abdul Karim Zaidan, yaitu sesuatu yang tidak asing lagi bagi sesuatu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka, baik berupa perbuatan ataupun perkataan. Selanjutnya, kehujahan uruf. Para ulama sepakat bahwa uruf sah dilakukan oleh masyarakat selagi adat kebiasaan atau uruf tersebut tidak menyeleweng dari ajaran Islam. Selanjutnya, ketentuan uruf. Yang pertama, uruf harus termasuk sahih atau tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Yang kedua, yaitu uruf bersifat umum dalam arti minimal telah terjadi kebiasaan mayoritas penduduk negeri itu. Yang ketiga, uruf sudah ada ketika terjadinya sesuatu peristiwa yang akan dilandaskan kepada uruf tersebut. Yang keempat, yaitu tidak ada ketegasan dari pihak-pihak terkait yang berlainan dengan kehendak uruf tersebut. Sebab jika kedua belah pihak yang berakad sepakat untuk tidak terikat dengan kebiasaan yang berlaku secara umum. Baiklah, dari saya, mungkin ada kesalahan, saya meminta maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.